Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Udah lama nih saya nggak upload video ya. Jujur, minggu ini adalah minggu yang sangat hektik untuk saya. Banyak hal yang harus saya kerjakan dan udah deadline-nya juga. Untungnya saat ini semuanya udah kelar. Bagi yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Sudarsan, biasa dipanggil dengan Sansan. Di channel ini saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Kalau di sekolah kita sering diajari ya, belajarlah yang rajin, sekolahlah yang tinggi, kerjalah yang benar dan dapatkan jabatan yang tinggi serta oke, maka kamu akan menikmati hidupmu. Cuma di sekolah itu kita nggak pernah diajarkan ya, bahwa jika kita hanya mengandalkan satu sumber income aja, kalau kata Opa Warren Buffett, if your salary is your only source of income, you are one step from poverty. Dalam artian, jika kita menggantungkan hidup kita hanya pada gaji aja atau satu sumber income aja, maka ada kemungkinan kita akan jatuh miskin ataupun nggak bisa bertahan hidup jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak terduga sebelumnya. Hal yang tidak diinginkan tersebut bisa aja menutup sumber penghasilan ataupun mengurangi sumber penghasilan tersebut. Contohnya pas pandemi kemarin ya, banyak banget orang yang di PHK dan mungkin gajinya dipotong setengah, 70%, 30%, dan lain sebagainya. Kalau saat itu kita nggak siap, maka hidup kita akan kesusahan. Makanya penting banget bagi kita untuk bisa mendapatkan multiple source of income. Sebelum melangkah lebih jauh, saya membagi income tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama adalah active income dan yang kedua adalah passive income. Nah, gaji ataupun salary yang kita bahas di awal tadi itu tergolong dalam active income. Artinya, kalau kita nggak kerja, maka kita nggak akan dapat uang. Nah, mengutip kata-kata Opa Warren Buffett lagi nih, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Artinya, kalau kita nggak bisa membuat uang itu bekerja untuk kita, bahkan pada saat kita tidur, maka kita akan terus bekerja sampai kita meninggal. Disinilah peranan passive income itu sangat berarti untuk kehidupan kita. Walaupun kita nggak bekerja, tapi uang kita itu tetap bekerja untuk menghasilkan uang lagi bagi kita. Nah, pada video kali ini saya akan sharing kepada Sobat Maya 9 sumber income saya yang mungkin aja nih bisa jadi inspirasi bagi Sobat Maya. Oke, bagi yang penasaran terhadap ke-9 sumber income tersebut, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, sumber income saya yang pertama adalah gaji. Hampir setiap orang itu masih mengandalkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, apakah salah? Enggak sepenuhnya salah. Karena gaji sebagai imbalan pekerjaan kita, itu bisa membuat kita menjadi kaya loh. Yang salah adalah ketika gajinya itu enggak dialokasikan dengan baik. Saya sendiri saat ini bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia. Dan salary serta benefitnya itu bagus banget. Dari pekerjaan ini, saya bisa hidup lebih dari cukup, punya aset, dan tentunya udah nggak pusing lagi mikirin pajak. Karena pajaknya udah dibayarin oleh perusahaan. Jika nantinya saya sharing pengalaman saya bekerja di bank, apakah kalian tertarik? Share di kolom komentar ya. Sumber income saya yang kedua adalah bisnis. Bagi Sobat Maya yang udah lama ikutin channel ini, pastinya tahu ya bahwa saya tuh punya usaha kecil-kecilan di bidang food and beverage bernama Kedai Rasea. Saat ini Kedai Rasea udah punya 3 cabang, yaitu di Binus Kemanggisan, di Tebet, dan juga di Kelapa Gading. Bagi yang udah pernah nyobain makanan ataupun minuman dari Kedai Rasea, share di kolom komentar ya. Dari pengalaman saya, untuk bangun sebuah bisnis itu jauh lebih susah dan jauh lebih challenging daripada kita kerja kantoran. Dan tentu aja resikonya pun gede banget. Kita dituntut untuk berpikir kritis, nggak boleh terlalu polos. Belajar manage resiko, belajar manage people, bayar pajak, terus nego dengan owner dari ruko ataupun tempat yang kita sewa, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja semua jeripaya itu worth every penny. Saat ini Kedai Rasea masih berukuran kecil banget. Tapi tentunya dengan inovasi yang tiada henti serta dukungan dan support dari Sobat Maya semuanya, semoga aja Kedai Rasea bisa terus bertumbuh dan dapat menjadi bisnis food and beverage terkemuka di masa mendatang. Mohon doanya ya.
Sumber income saya yang ketiga adalah YouTube AdSense. Saya memulai channel YouTube ini pada bulan September tahun 2020. Tentunya dengan peralatan yang sederhana. Gak terasa sekarang udah lebih dari 1 tahun saya berkarya dan berbagi di YouTube. Jumlah subscribernya pun tumbuh jauh melebihi apa yang pernah saya bayangkan. Memang saat ini penghasilan dari YouTube itu masih kecil ya. Tapi saya rasa masih punya ruang bertumbuh yang besar di masa mendatang. Bagi Sobat Maya yang saat ini masih punya waktu kosong dan ingin dipakai untuk hal yang produktif, bisa coba jalur YouTube. Menurut saya YouTube ini fair banget. Asalkan konten kita punya manfaat dan kita itu konsisten terus upload, pastinya subscriber pun akan follow. Jadi jangan patah semangat dan terus berjuang ya. Jika ada waktu dan kesempatan, saya akan share lebih detail mengenai pendapatan dari YouTube AdSense ini. Sumber income saya yang keempat adalah referral marketing. Nah, Sobat Maya yang sering nonton video saya, terutama tentang bibit, saya itu kan sering banget ya sharing tentang kode referral saya. Nah, jika Sobat Maya melakukan pendaftaran dengan memakai kode referral saya, maka saya tuh akan mendapatkan cashback dari platform tersebut. Contohnya di bibit tadi, bagi Sobat Maya yang mendaftar dengan menggunakan kode saya akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Kelihatannya kecil ya, cuma Rp25.000. Tapi kalau banyak yang daftar, lama-lama jadi banyak juga loh. Cuma memang harus saya akui, kalau untuk referral marketing ini lebih cocoknya untuk orang yang sering update di sosial media ataupun aktif di komunitas. Karena kalau misalnya cuma kita pendam sendiri, ya tentunya nggak akan ada orang yang pakai kode referral kita. Nah, untuk kode referral saya sendiri, biasanya saya share di kolom deskripsi ya. Lalu sumber income saya yang kelima adalah brand deals ataupun endorsement. Nah, untuk sumber income yang kelima ini biasanya emang ditujukan untuk orang yang punya followers ataupun subscriber yang lumayan banyak ya. Lalu biasanya brand tersebut akan mencari influencer yang memang sesuai dengan sektornya. Contohnya channel Sudarsan Glory ini kan banyaknya itu membahas tentang investasi ya. Tentu aja brand-brand yang datang itu juga adalah brand yang memang menawarkan produk investasi. Saya sendiri pastinya hanya akan menerima tawaran dari brand yang memang produknya itu saya pakai juga. Karena bagi saya, nama baik itu jauh lebih penting daripada uang. Jujur, banyak brand yang menawarkan kerjasama dengan menawarkan fee yang fantastis Sobat Maya. Tapi memang biasanya brand yang menawarkan fee yang fantastis tersebut adalah brand yang kurang jelas. Contohnya adalah crypto exchanger yang benar-benar namanya itu jarang kedengaran ataupun binary option. Tentu aja kalau tawarannya dari platform seperti tadi, ya saya akan tolak ya, karena ya saya sendiri aja kalau mau daftar ragu, kenapa saya harus mempromosikan platform tersebut ke orang lain, kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ada tawaran dari brand yang seperti itu, biasanya saya tolak ataupun saya nggak jawab. Nah, dari salah satu platform tersebut, saya juga baru tahu nih Sobat Maya, bahwa ada nih yang namanya akun demo, tapi bisa diperlihatkan seperti akun real. Dunia maya emang mengerikan ya. Lalu sumber income saya yang keenam adalah cashback kartu kredit. Nah, ini mungkin jarang ya di-sharing oleh orang lain. Tapi cashback kartu kredit ini bisa nilainya itu sampai jutaan rupiah loh per bulannya jika dipakai di jalan yang benar. Terlebih jika kita pakainya itu untuk belanja barang-barang yang produktif. Cashbacknya itu nendang banget. Untuk kartu kredit yang saya punyai itu salah satunya contohnya adalah kartu kredit CIMB Niaga JCB Ultimate. Nah, itu kita bisa langsung dapat cashback 1,8% dalam bentuk poin ekstra. Lalu ada juga CIMB Niaga Wave & Go, itu kita bisa dapat cashback belanja online itu sampai Rp100.000 per bulannya. Lalu juga ada Permata Shopping Card yang bisa memberikan kita cashback hingga Rp200.000 per bulannya. Lalu juga ada UOB One Card yang menawarkan kita cashback hingga Rp200.000 per bulan. Lalu ada juga HSBC Platinum Cashback, itu yang menawarkan hingga Rp400.000 cashback per bulannya. Dan masih ada beberapa kartu kredit lainnya. Jika ada waktu dan kesempatan, saya akan sharing kepada Sobat Maya ya, cara yang baik dan benar menggunakan kartu kredit serta benefit apa aja yang bisa kita dapatkan dari kartu kredit. Yang jelas cashbacknya lumayan banget. Lalu sumber income saya yang ketujuh adalah return investasi fixed income. Nah, fixed income ini contohnya adalah tabungan high yield,
lalu ada deposito, dan juga obligasi. Saya sendiri saat ini cuma ada tabungan high yield dan juga deposito ya. Untuk obligasi saat ini saya belum tertarik. Karena saya masih lumayan muda, nanti aja ya untuk investasi di obligasinya. Kalau saya benar-benar udah masuk ke masa pensiun. Lalu sumber income saya yang ke-8 adalah dividen saham. Nah, secara singkat, dividen saham ini adalah bentuk dana yang dibagikan kepada pemegang saham yang berasal dari laba perusahaan. Atau dalam situasi tertentu, jika cash perusahaan terlalu banyak, itu bisa juga dibagikan dalam bentuk dividen saham. Saat ini beberapa saham yang saya keep untuk mendapatkan dividen dalam jangka waktu panjang itu antara lain adalah ADMF, Demas, dan juga IPCM. Lalu sumber income saya yang terakhir adalah capital gain di saham ataupun reksadana. Nah, capital gain ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang pasti ya. Bisa dapat capital gain artinya bisa juga dapat capital loss saat kita berinvestasi di saham ataupun reksadana. Nah, tapi dengan pengetahuan dan money management yang baik, resiko untuk loss itu dapat kita perkecil. Selain di saham reguler dan juga reksadana, biasanya saya mendapatkan cuan ataupun capital gain dari saham-saham e-IPO. Nah, dari semua income yang udah saya share kepada Sobat Maya, tentunya nggak semuanya bisa saya dapatkan secara terus-terusan. Terlebih untuk active income. Karena yang namanya active income itu tentunya akan menyita waktu, tenaga, dan juga pikiran. Makanya terkadang tuh saya salut banget kepada orang yang masih bisa punya banyak active income dan masih tetap bisa bertahan. Saya sendiri saat ini punya 3 active income yang tentunya sangat menyita waktu dan tenaga saya, yaitu kerjaan kantor, Rasea, dan juga YouTube. Untuk tetap mempertahankan ketiga active income ini, ada yang harus saya korbankan, yaitu waktu tidur dan juga family time. Tapi kedepannya, nggak mungkin saya ini terus-terusan mengorbankan waktu tidur saya, karena tentunya akan berdampak negatif terhadap kesehatan saya. Nggak mau dong ya, punya duit di usia tua tapi ujung-ujungnya sakit-sakitan. Lalu saya juga nggak mungkin nih terus-terusan mengorbankan family time. Bisa-bisa hubungan keluarga udah nggak jadi harmonis. Jadi dari kerjaan kantor, Rasea, dan juga YouTube, mana ya yang lebih baik untuk saya lepaskan? Gimana menurut Sobat Maya? Saya sih jujur udah menentukan pilihan sih sebenarnya. Cuma penasaran aja dan pengen denger nih pendapat dari Sobat Maya itu gimana. Coba share juga ya, bantu saya. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini mengenai 9 sumber income saya di usia 30-an. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya, ya syukur-syukur bisa jadi inspirasi. Sobat Maya juga bisa share insight ataupun pengalamannya di kolom komentar ya, biar saya juga sama-sama belajar. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.